Kadang kan kalau buat yang lagi terabas, agak kagok ya mereka pakai ada spion takut patah, atau apa ada sen juga takut patah, jadi itu dilepas dulu. Cuman ingat kalau dilepas jangan dipakai di jalan raya, kan jadi nggak legal, nggak ada sen, nggak ada spion. Iya, kalau lagi dilepas jangan dipakai di jalan raya. Iya, ya. menyalahi aturan. Jadi kalau di jalan raya ini motor harus naik ke mobil. Yes. Double cabin atau pick up atau towing. Iya, di towing ya. Bisa. Kali ini gua berada di JI Expo Kemayoran. Tepatnya di acara IIMS 2021. Ya, akhirnya di masa pandemi ini pameran motor-motor dan mobil ada di Jakarta. Ya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Jidan 188 di channel Seria Joga. Gua bersama Mas Randy, yaitu yang ngurus ini semua motor. Kita tanya-tanya langsung. Boleh. Di depan gue ini ada motor yang cukup unik, yang sering kita lihat di Instagram maupun di YouTube, dan sekarang itu ada di Indonesia. Ya, boleh dijelaskan ini motor Husqvarna EE5. EE5. Iya. II5 ya, II5. jangan bacanya II5. Yes. Apa itu, Mas? Silakan. Ini adalah motor listrik. Full listrik untuk anak-anak, start sekitar umur 7. Oke, kenapa untuk anak-anak dan kenapa harus motor listrik ini? Let's say anak-anak umur 7 itu kan baru bisa balance bike. Ya. Dan mereka belum punya yang harus tahu nge-twist throttle itu seberapa sih? Oh, ya. Mereka harus belajar. Belajar buka gas. Mereka harus belajar buka gas. Sedangkan kalau kita kasih motor yang belum kita nggak bisa atur, yang kita takutin adalah begitu dia langsung ngegas, motornya lompat. Iya. Terluka lah gitu kan. Ini solusinya. Ya, gimana tuh, Mas? kita Motor nyalain elektrik nih ya. Bukan 4 tak, bukan 2 tak. Ini elektrik. Full elektrik. Yang pertama, dia fitur safety-nya itu banyak banget. Ini safety switch, kita taruh di sini dan ditaruh di pergelangan tangan. Misalkan dia jatuh pas lagi jalan, ketarik, mesin mati, nggak bisa digas. Iya. Nah, terus kedua, mesin udah nyala, kita belum siap, ini pun motor nggak akan bisa nyala. Masih ada fitur safety-nya lagi. Nah, kenapa dibilang bisa untuk belajar? Ya. Dia ada 6 level power. Ada 6 mode. Let's say kayak riding mode lah ya. Riding mode. Ini riding mode 1, top speednya hanya di 14 km per jam. Jadi di gaspol pun dia nggak akan lompat motornya. Ya, dia low ya. Low untuk belajar, adaptasi. Nah, dia udah mulai, misalkan udah mulai advance, sudah mulai bisa, kita naikin deh powernya lagi. Lebih cepat. Ini riding mode ketiga itu seperti advance lah ya. Ya. Nah, lalu misalkan dia mau jadi pro, mau ikut, let's say nanti udah ada balapnya lah gitu. Bisa top speednya sampai 74 km per jam. Seperti ini nih. Jadi ini motor capable untuk yang masih latihan baru mulai naik motor sampai yang udah mau jadi pro. Jadi satu motor bisa semua lah. Bisa semua. Bisa semua. Kalau kita compare ini seperti motor yang cc-nya 50 ya? 52 tak, betul. 52 tak dan betul. itu untuk anak-anak umuran berapa, Mas? Start dari 7. 7 tahun sampai dengan 13 lah, 15. Ya, tinggal 7 sampai 9 lah kurang lebih. 7 sampai 9 ya. Nanti begitu mereka udah adapt dengan ini, mereka akan naik ke 65 yang sudah ada kopling. Iya. Kalau 50 kan masih matic. Benar. Tanpa ganti gigi. Iya, ini masih sama dengan matic juga ya. Ada rem, ada rem kaki, rem depan, ada semua. Gitu. Oke. Buat lu yang punya anak pengen main motor, ini sangat rekomen banget buat gua karena
ini sangat friendly to use. Yes. Ya. Jadi lu bisa lihat sini, ya. Ada safety-nya, ya. Gua ulangin lagi. Ini ada semacam kunci. Dia tidak akan bisa digas kalau ini kelepas. Kalau ditempel, dia juga belum bisa. Tapi harus diputar ke depan dulu. Tuh. Sampai dia bunyi, tet, baru bisa digas. Ini yang paling low modenya, gitu. Oke, silakan langsung ke dealer Husqvarna terdekat di kota-kota kesayangan Anda, kota Anda. Oke, cara matiinnya gimana tuh, Mas? Matiin ya, ini tombol powernya Oh, di sini. power tuh di situ. Yes, sudah mati dia. Oh. Nah, ngecasnya ini di mana? Ngecasnya sudut satunya lagi. Nah, ini ada outletnya dia di sini. Ada chargernya juga, slot untuk charger. Oh, ini casannya nih. Iya, ini untuk casannya. Butuh kekuatan watt berapa? Sekitar 900 watt sudah cukup. Kuat ya? Kuat. Dan ngecasnya itu misalkan baterainya dari 0 sampai 100% itu di 90 menit. Berapa? 90 menit. 90 Full charge. menit? Ya. Berarti 1,5 1 jam jaman setengah kurang lebih. main motor. Naik motor. Ngecasnya berapa menit? Itu 90 menit ngecasnya. 90 menit. Kalau untuk dipakainya, jika kita dengan yang low power tadi, yang mode 1-2 itu lebih kurang 2 jam. Oh, 2 jam main. Pemakaian 2 jam. Tapi kalau kita pakai yang dia Pro, yang setelan ke-6, itu setara 1 race, 20 menit. Oke. Itu. Siap. Lanjut lagi, di sampingnya ini ada motor FC 450 kompetisi ya. Ya. Untuk yang lu doyan-doyan main di motocross lompat-lompatan, ini motornya. Harganya Ya. berapa, Mas? Ini kebetulan FC 450-nya yang special edition nih, Mas. Wah, Ini yang kenapa Rockstar. spesialnya nih? Ini versi Rockstar. Rockstar, ya. Ya, Rockstar special edition. Bedanya apa? Udah kelihatan, triple claim-nya udah Iya. CNC biru. Triple claim-nya udah. Sama ini, Mas. Sudah dapat FMF. Oh Ini iya. udah default dari pabrik. Oh, ini full system ya? Full system. Ya. Cover bak kopling juga udah pakai recluse covernya. Dalamnya ada recluse juga? Belum. Belum. Covernya aja. Ada cover, tinggal Ah, ganti. tinggal ganti, tambah. Oke. Ini Sama harga decalnya udah Rockstar edisi. sudah Rockstar. Ini di Joknya 187 harganya. Berapa? 187. 187. Iya, Ya. Pokoknya siap balap. siap balap. Yang doyan di motocross silakan segera pinang. Karena ini motor juga terbatas kayaknya ya. Ini sisa satu ini doang. Tuh, sisa satu, Mas, buruan dah. Tinggal sisa apalagi dia. Habis lebaran nih sepertinya banyak event balap juga Betul. ya. Udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak. kelihatan ya, Betul, kelihatan ya. betul. Walaupun di masa pandemi ini Iya, ya. kita udah mulai bangkit semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut lagi, di sebelahnya ini ada motor TE 300i ya. Motor ini motor enduro. Harganya berapa, Mas? Harganya off the road-nya 193. 193 juta. 3 juta. Iya, Ya. Nah, ini bisa dileasingin. bisa banget. kredit melalui Bisa. Mandiri Tunas Finance, ya. MTF ya. Ya. Yang ada di video sebelumnya, silakan nonton. Mm-mm. Ya. Ini udah injeksi, Udah nggak ada injeksi. yang karbu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Full injeksi semua. Full injeksi. Nah, ini kan ada mappingnya nih, Ya. mapping 1, 2, Ya. ya. Nah, dari dealer Husqvarna sendiri itu memberikan fasilitas misalkan gratis ganti oli kah atau servis apa? Oke, jadi kalau untuk servis, kita servis pertama kita free jasa. Free jasanya. Free jasanya untuk servis pertama. Nanti tinggal datang aja, kontak bagian after sales kita, udah aman. Di tempat kalian beli motornya. Yes, betul. Dan berarti oli tetap dari kita Oli ambil tetap, sendiri. ya kita. Karena ini injeksi ya. Mungkin ada penonton kita yang belum tahu, injeksi ini cara settingnya harus colok ecunya ya, atau Betul. untuk remap ulang. Itu ada biayanya nggak, Mas? Kita kalau untuk awal kita tidak, tapi Tidak. nanti untuk selanjutnya servis kedua ketiga kita memang ada biayanya. Oh, kalau mau upgrade misalkan ya, setahu gua nih,
motor Husqvarna itu lebih low di bawahnya. Nah, gimana untuk meningkatkan responsnya seperti horsepower dan torsinya? Kalau diinjeksi, setahu gua itu harus di remap ulang. Betul, ada. Misalkan contoh ya, apa bisa mapping KTM dimasukin ke Husqvarna? Enggak, karena jadi gini, kita alat diagnostiknya namanya itu X2. X2 Ya, Diagnostic Tools. Kita akan colok itu ke ECU. Nah, itu dia akan membaca, dia akan tahu motor ini motor apa. Apakah ini KTM atau ini Husky dan tipe apa, cc berapa, dia akan tahu semua. Dia sudah ada opsinya, Mas. Dia udah ada opsinya untuk mappingnya yang cocok dengan motor ini, cocok dengan engine-nya. Gitu. Jadi ada juga opsi seperti yang terakhir. Jadi ini kan memang inovasinya jalan terus, Mas. Untuk mapping ada pembaruan terus. Dari pusat juga masuk ke Indonesia, mapping yang terbarunya juga Ikut masuk juga terus. otomatis. Update Karena terus. betul, karena semua kan udah by system online. Iya. Nah. Berarti dari pusat ya. Dari Jadi pusat, Mas, dari Austria. Kita sebagai user tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu. Pasti akan ada update terus. Seperti yang terakhir itu, mungkin Mas sudah tahu nih. Biasa kalau untuk 2 tak, kita kan mungkin mau lebih basah karena treknya membutuhkan olinya lebih diborosin, oli sampingnya. Ya. Kalau injeksi kan kita bingung mau gimana ngaturnya. Nggak ada baut-baut. Nggak ada baut-baut, kita nggak bisa nambahin oli juga karena udah terpisah. Ada opsi mapping namanya extreme mapping. Oh. Jadi itu dia mappingnya langsung mengatur sendiri semua untuk pemakaian oli sampingnya itu diborosin. Ya, bahasanya Oli diborosin. sampingnya lebih boros, Ya, bensinnya lebih boros. yes. Jadi kalau memang yang kita mau pakai motor sampai potensi yang sesungguhnya, Iya. ya kan. Ada juga yang mungkin pakai untuk lebih fun adventure, tapi ada yang benar-benar mau ikut kompetisi. Nah, jadi sorry saya potong. Dealer resmi Husqvarna dimanapun di kota-kota besar manapun yang berada itu sudah menyediakan mapping ekstrim seperti itu. Betul. Jadi sudah ada. mau ngeborosin bensin oli samping biar tenaganya lebih gede lagi, terus juga apa ya? Ya torsinya lebih gede. Jadi wup. Nah, itu silakan upgrade mappingnya ke Husqvarna terdekat. Betul. Sudah ada. Sudah itu ada. Biayanya berapa, Mas? Biayanya kita di 300.000. 300 ribuan. 300.000 aja kita udah bisa keluarin potensi motornya. Nah, gitu guys. Jadi jangan sembarangan untuk urusan injeksi ya. Harus diserahkan ke ahlinya, ke tempatnya, yaitu motornya di mana berada. Yes, Ya, betul. Gitu. Jangan ngutak-atik sembarangan. Nah, pusing nanti. Iya, nanti rusak, lu yang puyeng. Nah, lanjut lagi, ini motor Husqvarna 701 Enduro, betul. Enduro. Enduro touring lah kali ya. Ya, touring ini motor cocoknya itu lebih untuk yang suka adventure. Adventure. Kita Tapi mau masuk long hutan run. bisa. Masuk Tapi hutan masih jangan yang bisa. ekstrim-ekstrim. Kalau sanggup silakan. Betul, ya kan? Karena ada loh yang pakai iya. loh. Ada yang pakai. juga ya? Ada di Surabaya ada yang pakai untuk trabas. Wah, salut gua itu sama orang. Ada. Ini water gede, berat. Gede, 700 cc. Iya. Tapi meskipun dibilang berat, mungkin karena kita compare sama motor enduro ya, dibilang Iya, berat ya. Berat lebih. Iya. Ini lebih berat daripada TN. Ini beratnya nggak sampai 160 kilo. Oh, sebenarnya tidak sampai 160 kilo. Yes, untuk Berat ukuran kering. 700 cc ya, berat kering. 700 cc. Ya. Nah, ini kelihatannya bodinya gede ini. Yes. Ini tangkinya emang gede. Ini kebetulan versi yang let's say reguler. Tangkinya dia hanya di belakang 13 liter kapasitasnya. Ini tepat bensinnya ya? Iya. Bukan di depan ya? Dia hanya di belakang kapasitas 13 liter. Misalkan, wah bro, gue mau jalan jauh nih, 13 liter nggak cukup buat gue. Kita ada. Saudaranya boleh lihat di belakangnya. Oke. Lanjut Nah. lagi, ini reguler 701. Nah, ini yang udah apa nih? Ini 701 Enduro LR, long range. Long range. Nah, Iya. apa itu long range? Long range itu berarti kan dia jarak tempuhnya lebih jauh nih dari Iya. yang biasa. Apa yang bikin dia jarak jauhnya Bisa lebih jauh? Lebih jauh. Apa? Satu, bahan bakar dia tetap di belakang ada 13 liter. Di 12 belakang. liter, Seperti ada dua yang tangki berarti ya? Yes. Dan di depan. Oh, belakang 13 liter, depan Depan itu pokoknya total itu jadi 29 liter.
Wow. Total depan belakang, jadi total bahan bakar tuh 29 liter kita bisa pakai. Estimate bisa jalan sekitar 500 kilo tanpa isi bensin. Nah, itu bisa sampai mana tuh? Kayaknya dari 500 Jakarta sampai Bali kayaknya. ya, at least Bisa sampai nyebrang. Banyuwangi bisa nyampe lah. Iya. Heeh. Nyebrang lagi Kalimantan. Iya. Oke, 500 kilo bisa. Heeh. Dan ini kebetulan unitnya agak spesial karena masuknya kita kebagian 1 unit doang. 1 unit di Indonesia tahun Iya. 2021. Yes. Sorry, yang ini 2020. Oh, ini 2020 cuman masuknya emang telat. Masuknya awal tahun ini. telat. Nah, tapi dia nicknya 2020. Oh. Masuknya Oke. telat karena kita kebagian 1 doang. Iya, wajar lah, Gitu. nggak apa-apa. Yang penting motor ini masih baru, tipe Iya. yang baru, ya kan. Dan harganya juga berapa, Mas? Harganya ini di on the road Jakarta 358 juta. 350 on the road. Yes. Berarti udah ada BPKB STNK ya. Yes. Dan bisa dileasingin di Mandiri. Bisa, bisa banget. Bisa Oke, banget. siap. Oke, lanjut lagi. Di sampingnya ada motor KTM, ya. Brandnya KTM ini selalu berdampingan Husqvarna dengan KTM. Nah, di bootnya KTM ini ada yang menarik juga. Nah, ini unik, ini unik. Ya, ini Ini dari unik. dekalnya aja eye catching banget ya, Troily design. Ya. Ini motor special engine yang cc-nya berapa, Mas? Ini 250. 250 cc Ya. ya. Special engine, dan ini sudah pakai apa nih, Mas? Nah, ini inovasi handlebar terbaru ya? dari KTM, Mas. Ini namanya KTM My App. Jadi My kita App. juga ada app aplikasinya di HP. Ini kita kan biasa ini kan kayak bantalan kan kita kan. Biasa Iya. hanya bantalan Bantalan saja untuk aja. impact ke Iya. dada kan. Heeh. Empuk-empuk Nah, lah ini- bahasanya ya. Ini empuk-empuk juga, guys. Empuk-empuk tetap. Tapi dia bisa connect dia menyambungkan antara ECU motor ini dengan HP kita. Oh, pakai wireless, Pakai wireless, pakai Bluetooth. Bluetooth, Pakai Bluetooth. Bluetooth ya. Oke, kenapa kita bisa nyambungin ke ECU? Apa sih fungsinya gitu kan? Pasti Iya. orang nanyanya itu dong. Jadi dengan ini disambung ke HP, kita bisa atur sendiri untuk seperti throttle response. Oh. Kita mau seberapa respon throttle kita. Itu udah Engine bisa brake-nya diatur bisa, melalui bisa HP, lewat HP. aplikasi Betul. apa namanya? KTM My App. KTM My App. KTM My Apps. Itu nama aplikasinya. Kita bisa atur untuk throttle response, untuk engine brake kita mau low atau mau high. Iya. Terus untuk launch controlnya, itu semua bisa diatur dari aplikasi. Dan kita bisa simpan beberapa jenis mapping. Jadi kita bisa sesuaiin, kita yang satu untuk tracknya mungkin gravel full, yang satu lebih ada lumpurnya basah. Nah itu bisa kita simpan semua. Kita punya beberapa opsi jadinya. Gitu. Mantap. Teknologinya KTM udah semakin canggih. Iya. Jadi mapping aja udah bisa di set atau dipilih atau disimpan itu melalui aplikasi di handphone Android maupun iPhone. iPhone. Tuh. Nah, harganya berapa nih? Ini harganya di 181. 181. Ini Iya. lebih murah daripada Husqvarna. Karena yang itu 4,5, yang ini Oh, 250. iya. Nah, ini cc-nya lebih kecil. Beda kelas kalau kompetisinya Beda kelas. juga. Dan KTM juga ada motor listriknya. Iya. Ya. Ini namanya SX E5. Ya. SX E5, E5. ya. Jadi sama aja, menurut gue juga pasti sama aja Sama, ya. betul. Cara ngidupinnya Sama, semua sama. Iya. Uh-uh. Cara Mengatur-aturnya. driving mode-nya, Yes. ya. Cuman beda body sama karakter warnanya. Yes, betul. Ya ini anak kembar lah mereka. Iya, memang. Gitu. Ini harga berapa? Sama, 112. 112 juta. Iya. Oke. Lanjut lagi, ada motor touringnya ya. Boleh dibilang ini motor rada-rada baru juga ya. Iya. Ini motor apa nih, Mas? Ini KTM 690 Enduro R. 690 Enduro R. Yes. Berarti cc-nya 600. 690. 693 tepatnya. Oh, tepatnya 693. Iya. Nah, dia ini sama. Ini masuknya kelasnya juga di motor adventure ini. Iya. Kurang lebih dia ini adalah saudara kembarnya Husky yang 701 Enduro. Iya. Sudah kembar. Ini tangki di belakang juga Tangki ya? di belakang juga, sama persis 13 liter kapasitas tangkinya.
Harga berapa nih Mas? Ini sedikit lebih murah dari yang Husky, ini di 317.500. 300? 17.500 Ya. on the road. Berarti semua tipe motor KTM jelas lebih murah daripada motor Husqvarna. Iya, untuk beberapa tipe seperti itu. Iya. Gue juga bingung itu dari dulu kenapa itu. Nah, di Stanbird ini depannya ya kita lihat itu motor street bike ya. Ada motor Duke, ada yang adventure tipe apa ini? Ini 790 Adventure R Rally. Adventure R Rally. Yes, ini The tipe only rally. one in Asia. The only one. Ini motornya cc 790 cc lebih ya. Yes. Ini mungkin saudara kembar yang kayak Husqvarna. Kebetulan ini di Husky belum ada kembarannya. Oh, bukan. Belum ada. Nanti di Husky akan keluar, mudah-mudahan tahun depan udah bisa keluar, itu namanya Norden. Pernah dengar nggak? Husqvarna Norden. Nah, itu nanti boleh dicek tuh. Itu emang di EICMA 2019 itu baru di launching prototype-nya. Jadi itu adalah motor adventure tapi Husky. Iya. Kan selama ini motor adventure selalu di KTM kan. Iya. Husky belum ada nih. Wow. Nah, itu di EICMA 2019 keluar prototype-nya. Tadinya direncanakan akan dijual ke umum di 2021. Tapi berhubung 2020 pabrik juga kehantam sama corona, Iya. semuanya mundur. Nah, mudah-mudahan di 2022 kita udah bisa bawa ke Indonesia. Amin. Nah, balik motor Tahun ini, depan bakalan datang tuh. ya kita makin rame lah line up-nya. Ya, benar. Nah, ini motor juga sangat catchy banget nih motor. Iya. Gede, bentuknya juga luar biasa beda sama yang lain. Ya. Ya kan? Ini motor harganya berapa Mas? Gue langsung mikirin harganya udah berapa ini motor harga? Jadi gini Mas, ini motor kebetulan motor yang sangat spesial gitu. Iya. Spesialnya kenapa? Bukan karena limitednya juga. Iya. Tapi dia untuk suspensi nih, kita bicara kaki-kaki dulu. Dia depan belakang, bukan WP yang biasa Mas. Oh, Kita bisa lihat dia kan ada aksen merahnya nih. iya. Ini itu menandakan bahwa yang dipakai adalah WP Pro Mas tipenya. Nah, WP Pro itu apa? Itu adalah suspensi yang DNA-nya sama dengan motor rally Paris Dakar. Iya. Jadi bukan suspensi biasa. Dan kebetulan karena ini satu-satunya kita pun belum rilis harga, Mas. Buset. Kita ibaratnya masih setengah hati mau menjual atau mau kita jadiin kolektor item di tempat kita, ikonnya gitu. Terakhir sih sempat ada yang nawar. Nah, berapa? 750 belum dilepas. Masa? Iya. Berarti ini aja belum bisa dibeli loh guys. Belum bisa. Hanya untuk sementara hanya untuk apa ya? Untuk pajangan eksibisi dulu. lah, untuk pajangan. Ya. Bahwa ini akan dijual. Yes. Jadi lu harus siap-siap ngumpulin duit. Ini motor mungkin masterpiece dia katanya. Iya, masterpiece-nya betul. Kasta tertingginya Betul. katanya. Untuk di 790 Rally dia adalah yang tertinggi. Gitu. Nah, kalau mau beli bisa yang di belakangnya, Mas. Oh ini. Yes, ini sama basicnya. Dia 790 Adventure yang R. Ya. Kalau ini bisa dibeli. Ini udah bisa dibeli Bisa. dengan harga Dia 420 juta on the road. 420 juta. Yes. Tapi jelas kelihatan bodinya beda ya. Ya. Di sini ya. Wah, ini udah kayak robot. Ya, tapi ini belum bisa dibeli. Ini udah bisa dibeli. Ya. Harganya berapa tadi? 420. 420 juta. Ya, full paper. Full paper. Tapi kelihatannya dari suspensinya ini juga belum pakai WP Pro ya. Bukan yang Pro. Nah, itu yang membedakan. Iya. Kita membedakan yang Rally dengan ini. Tapi diameter sama ya. Diameter sama. Diameter fork depan sama, Iya. cuman bedanya tipe yang biasa. Explore. Yes, betul. Terus dari tangki, kapasitas tangki sama? Sama semua. Sama semua. Basically perbedaan besarnya itu lebih di suspensi. Suspensi ya, lebih Yes. suspensi sama body kan? Ya, dan dia optionnya udah dapat Akrapovic. Iya. Full sistemnya, full sistem Akra. Ya, Ya, yang ini belum. iya itu. Nah, lanjut lagi. Di sini ada sama. Sama ini yang tipe S-nya aja dia. Dia lebih low seat dia, lebih Oh, rendah. Ini tipe apa? R. R, Ini S. S. Ada dua tipe. Yes, R sama dan S.
perbedaannya balik lagi, suspensi paling utama. Oh iya. Yang ini WP-nya dia belum adjustable untuk depan. Iya. Ini lebih ke Streetnya lah ini. Iya, road bike-nya lah ya. Nah. Ini lebih ke touringnya lah ya. Yes. Iya. Ini lebih low. Lebih low. Nah, ini lebih sport Mm-mm. untuk orang-orang yang lebih tinggi dan ini orang yang lebih rendah. Ini cacak. Oh, iya. Ini harganya berapa nih berarti yang S? Ini di 385. 385 juta Iya. lebih murah. Mm-mm. Lanjut lagi, ini 390 cc. 390 Adventure. 390 Adventure. Ya, ini bisa dibilang sebagai entry level adventure bike. Entry level adventure bike. Iya. Harga berapa nih, Mas? Ini di 135. Oh, murah ya. Lebih murah. Murah kalau punya duit Iya. ya. Ini fork depannya untuk street bike ya. Iya. Cuman ya itu, mungkin yang bisa membedakan kenapa ini juga harganya bisa dibilang jauh ya, 390 sama yang 790. Iya, jauh banget. Terutama di mesin. Jadi kalau 390 ini 1 silinder. Iya. 790 2 silinder. Oh, dia sudah dua, Itu. ini masih satu. Oke, lanjut lagi. Ini ada motorsport ya. Ya, RC 390. RC 390, cc-nya 390 juga. 390 satu silinder. 1 silinder. Wow. Harga berapa, Mas? Ini di 115. 115 ya? Iya. Ini buat yang masih sangat berjiwa muda. Iya, seperti saya. Jiwanya muda banget ini. Ini dulu saya juga sering main di Sentul. Ini cocok banget pakai motor ini. Ya. Iya. Lanjut lagi, ini waduh. Nah, ini salah satu yang spesial banget. Ini nama julukan motor ini adalah The Beast. Wow. KTM 1290 Super Duke R. Mesinnya 1301 cc. 301. Jadi 1300 lebih 1 cc. Gila. Ada-ada aja ya. Dia mesin V, twin 2 silinder. Harga berapa deh, Mas? Ini 570. Gue sampai nggak bisa nanya ini. Saking enak ngeliatnya gitu. Nah, Lagi menikmati. Mesinnya sangat terekspos ya. yes, mesin diekspos. Dan ini untuk ukuran motor 1300 cc ya, ini ringan. Beratnya 189 kilo doang, kosong. Mesin 1300 bisa dengan gampang ya kita giniin. Iya. Sangat ringan. Kelihatannya gede ya. Kelihatannya tapi gede. Rasanya ringan ya. Yes. Kalau kita compare ya dengan yang cc-nya sama ya. Oke. Boleh gua naikin? Boleh, silakan. Aduh. Gini, biasanya kita nih naik iya. motor Tuh. besar seperti ini, cc 1300. Let's say gini deh, lagi iseng siang-siang mau ke Indomaret. Nah. Jalan pelan dong. Itu kan pasti feel-nya kurang enak. Dia mesinnya maunya ngebut terus. Iya. Kalau ini enggak. Ini Enak, kita jalan pelan pun masih smooth banget. Nah, kita mau pakai untuk harian, kita mau pakai untuk touring, atau even kita suatu hari mau track day di sirkuit, cocok. iya. Satu motor bisa semua. Satu motor bisa semua. Bisa semua. Oke. Ini Bungkus? luar biasa ini. Pengen banget gue bungkus ini. Mungkin gue kredit nanti. Tergantung leasingnya. Kalau ACC, gas. Gas. Oh my god! Wow! Ini keren banget ya. Motor gedenya KTM yang sangat ikonik. Yes. Waduh, gua nggak bisa ngomong banyak lagi karena keren banget sih menurut gua. Aneh gitu, beda dengan yang lain ya. Beda banget deh. Oke, mungkin segitu aja video gua dari di IMS ini bersama Mas Randy. Siap. Yang ngurusin semua motor Husqvarna dan KTM di seluruh Indonesia. Siap. Terima kasih Mas Siap. Randy. Terima kasih Sukses. banyak juga sudah Sehat berkunjung. terus. Ya, terima kasih guys. Silahkan datang ke Serpong ya. Serpong bisa ataupun dealer-dealer kami di kota lainnya. Ya, silakan untuk tanya langsung. Siap. Thank you.